Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengangguran. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sistem upah. Masih ingat ya apa itu sistem upah? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem pengangguran. Apa yang dimaksud dengan pengangguran? Pengangguran adalah sebutan untuk angkatan kerja atau penduduk berumur 16-65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Pengangguran menurut penyebabnya itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang biasanya terjadi karena perubahan struktur perekonomian. Sedangkan pengangguran konjungtural adalah pengangguran yang disebabkan oleh pergerakan naik turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Dan pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan karena pergeseran pekerja yang ingin berpindah dari suatu perusahaan ke perusahaan lain dalam rangka mencari pekerjaan yang lebih baik. Sedangkan pengangguran musiman yaitu disebabkan karena perubahan musim atau perubahan permintaan tenaga kerja secara berkala. Selanjutnya, pengangguran menurut waktu kerjanya itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka yaitu tenaga kerja yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua, setengah pengangguran, yaitu tenaga kerja yang bekerja tetapi apabila diukur dari sudut jam kerja, pendapatan, produktivitas, dan jenis pekerjaannya itu tidak optimal. Yang ketiga, yaitu pengangguran terselubung, yaitu tenaga kerja yang bekerja tetapi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau keahliannya. Selain itu, di sini kita akan membahas tentang penyebab pengangguran, yaitu tekanan demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja yang besar. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerjanya. Yang ketiga, jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil daripada penerima kerja. Yang keempat, kompetensi pencari pekerja tidak sesuai dengan pangsa pasar. Yang kelima, yaitu iklim investasi yang belum kondusif. Selanjutnya ada dampak pengangguran, yaitu menurunkan aktivitas perekonomian, menurunkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, meningkatkan biaya sosial, meningkatkan tingkat keterampilan, dan menurunkan penerimaan negara. Dampak pengangguran. Dapat pengangguran itu ada 5 macam, yaitu pertama, menurunkan aktivitas perekonomian. Yang kedua, menurunkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Yang ketiga, yaitu meningkatkan biaya sosial. Yang keempat, meningkatkan tingkat keterampilan. Yang kelima, yaitu menurunkan penerimaan negara. Kesimpulan yang dapat diambil dari pertemuan pengangguran pada hari ini yaitu pengangguran adalah sebutan untuk angkatan kerja atau penduduk berumur 15-65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Orang yang tidak sedang mencari pekerjaan itu contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, dan mahasiswa perguruan tinggi dan sebagainya yang dapat tidak bekerja karena suatu hal yang tidak atau belum membutuhkan pekerjaan. Dampak dari pengangguran itu sendiri yaitu menurunkan aktivitas perekonomian, menurunkan pertumbuhan dan pendapatan per kapita, meningkatkan biaya sosial, meningkatkan tingkat keterampilan, dan menurunkan penerimaan negara. Demikian yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Untuk itu, Ibu mohon untuk memahami materinya melalui LKS maupun buku paket yang telah disediakan. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.